Oke, selamat datang bagi mereka mungkin yang baru masuk, ya, baru join. Welcome everybody, puji Tuhan. Malam ini saya akan bawa firman Tuhan berbicara tentang legitimate worship ataupun ibadah yang berkenan ataupun penyembahan yang berkenan, penyembahan berkenan. Nah, di dalam kekristenan di gereja-gereja kita tahu banyak cara kita menyembah Tuhan, pendekatan kita tentang penyembahan banyak ya. Dan saya tidak akan komentar tentang itu dan juga saya tidak akan kritik ya karena itu bukan tugas kita. Ya, tugas saya bukan untuk mengkritik, tapi tugas saya adalah untuk memberitakan firman Tuhan dan mengajar sebaik-baiknya membawa keluar maksud Tuhan atau maksud firman Tuhan daripada Alkitab. Ya, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan rencanakan dan apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat di dalam buku Yohanes, ada cerita tentang perempuan Samaria di sumur Yakub. Dan cerita perempuan Samaria di sumur Yakub itu mengajar kita bagaimana menyembah Tuhan dengan cara yang diterima oleh Tuhan. Saya tak mau cakap dengan penyembahan cara yang betul ya. Karena masing-masing bercakap cara saya betul, cara dia betul, cara kami betul. Jadi mana satu yang betul? Tapi firman Tuhan berkata di sini Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24 katanya orang yang menyembah Tuhan harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ayat 23 katanya karena penyembah-penyembah inilah yang Tuhan cari. Ya, jadi kalau Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sebenar, true worshippers katanya. Jadi itulah yang Tuhan cari sebenarnya. Jadi kita mau belajar apakah penyembah yang benar ataupun penyembahan yang benar berkenan kepada Tuhan. Alright, dan saya mau kita ikut pada malam ini perkongsian saya dan saya tidak akan panjangkan ya walaupun kadang-kadang saya cakap begitu tapi ditambah masa juga. Tapi malam ini saya tidak akan perpanjangkan karena saya cuma mau bahaskan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kita baca dulu di dalam ayat 21 dari ayat 21 hingga ayat 24 ya. Kita baca di situ dan saya akan berikan latar belakangnya di dalam petikan atau cerita perempuan Samaria di sumur Yakub di dalam Yohanes 4. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, latar belakang ini Yesus berjalan keliling lalu sampai di Sikar di mana sumur Yakub berada. Dan murid-murid Yesus meninggalkan dia karena mereka pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan ada seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air di sumur Yakub. Dan Yesus duduk di situ karena Yesus haus, Yesus minta air daripada perempuan ini. Dan perempuan ini berkata, engkau orang Yahudi, saya orang Samaria, engkau tidak ada timba untuk menimba air, bagaimana saya memberikan air kepadamu? Karena orang Yahudi tidak boleh ya dekat dengan orang Samaria karena orang Yahudi pure Jew, ya orang Yahudi yang tulen tidak terima orang Samaria karena orang Samaria ini dia adalah campuran. Dia orang Yahudi campur orang Samaria. Ini daripada sejarah yang lama daripada Assyria, Sennacherib menawan orang Israel, membawa mereka dan pindahkan mereka ke tempat di Samaria dan bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain dan itulah sejarah dia. Jadi kebanyakan orang Yahudi di Samaria itu campur kawin apa semua. Jadi orang Yahudi yang tulen tidak terima dia. Masalah ini juga terjadi di Kisah Rasul pasal 6 saat gereja bertumbuh.
dan ada juga kita melihat orang-orang ya Samaria yang menerima Yesus, orang Yahudi Samaria menerima Yesus yang tidak diterima atau dipinggirkan, dan itu masalah dia. Nah, mereka tidak boleh mendekati satu sama lain. Tapi Yesus mula berbicara dengan perempuan ini. Katanya, kalau engkau tahu siapa yang meminta air daripadamu, engkau akan meminta air hidup daripada dia, air kehidupan daripadanya. Jadi mereka mula berbual, dan perempuan berkata, kami menyembah Tuhan di gunung ini. Ya, tapi kamu menyembah Tuhan di Yerusalem. Ya, dan perempuan ini tahu sejarahnya, dia tahu dia dari mana, ya, dan menganggap dirinya benar karena dia berada di gunung itu, dekat gunung itu, dan ada sumur Yakub di situ, dia ada sejarahnya. Jadi dia yakin dengan kepercayaan dia, yakin caranya untuk menyembah Tuhan karena dia merasakan dia berada di tempat yang benar, yang bersejarah, dan mungkin dia pikir benarlah, ya. Tetapi Yesus berkata kepada dia itu, ya, orang yang menyembah Tuhan harus menyembah di dalam roh kebenaran, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, mungkin di gunung Sion, tetapi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lalu dia berkata, saya melihat engkau seperti nabi, katanya akan datang nabi dan akan memberitahu kami segala sesuatu. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Katanya, aku tidak punya suami. Yesus berkata, betul engkau tidak punya suami, tetapi yang laki-laki atau orang yang engkau tinggal pada masa ini bukan suamimu. Nah, karena itu dia tinggalkan Yesus, dia tinggalkan timbanya, masuk ke kota, dan memberitahu orang di kota. Orang di kota percaya apa yang dikatakannya, mereka keluar mendengar Yesus, dan mereka sendiri percaya Yesus karena apa yang Yesus katakan kepada mereka. Saudara, Tuhan boleh mengubahkan kita sehingga hidup kita berubah dan kita akan menjadi pemberita, akan mengungsikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, kita berbicara berbalik kepada ayat 21 hingga 24. Ya, 21 hingga 24. Terutamanya karena Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba karena Yesus sudah ada. Yesus sudah tiba, Yesus sudah datang, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini diulang Yesus. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus ulang. Maksudnya the emphasis, dia ulang, dia tekankan harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Nah, saya mau bahaskan apa itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jelas di dalam cerita ini karena ini Yesus sendiri yang berbicara dengan perempuan ini. Jadi kita boleh mempercayai dan ya mengambil firman Yesus ya tentang hal ini. Yesus sendiri mengatakan kita harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita boleh berpegang kepada perkataan Yesus. Apakah menyembah di dalam roh dan kebenaran? Jadi kita mau bagikan dua ini, menyembah di dalam roh. Apa itu menyembah di dalam roh? Apa itu menyembah di dalam kebenaran? Dan sebelum kita masuk di situ, saudara, menyembah Tuhan tidak terbatas kepada tempatnya atau waktunya, ya. Tidak ada waktu. Kita tidak mengatakan saya menyembah Tuhan pada waktu ini karena inilah yang ditetapkan Tuhan. Oke. Ada orang yang menyembah Tuhan di awal pagi, ada orang yang menyembah Tuhan di siang hari, ada orang yang menyembah Tuhan di malam hari. Ya, berdoa pagi, berdoa siang, berdoa malam. Ada berkata pagi yang paling betul, ada yang berdoa malam yang paling betul, ada yang berdoa mungkin siang yang betul. Jadi waktu itu tidak menentukan bahwa doa atau penyembahan kita itu betul atau tidak. Dan juga bukan terbatas kepada tempat.
Menyembah Tuhan bukan berkata, oh di tempat sana itu betul. Karena banyak sejarahnya, banyak yang terjadi, Tuhan pernah lawat, Tuhan pernah menampakkan diri. Jadi kita harus menyembah Tuhan. Nah kita tahu banyak juga kejadian-kejadian ataupun lawatan Tuhan, penampakan Tuhan, manifestasi Tuhan. Ya di gunung-gunung kita lihat, ya kadang-kadang di gereja ini, ya karena kebangunan rohani terjadi. Jadi tempat itu, gereja itu menjadi tumpuan. Jadi walaupun Tuhan sudah tidak ada, kegerakan sudah berlalu, orang masih ke situ karena mereka mengharapkan Tuhan akan datang kembali dan Tuhan akan melakukannya lagi. Dan katanya inilah tempat di mana Tuhan pernah datang. Jadi kita harus berkumpul di tempat itu. Tapi jelas Tuhan Yesus berkata, bukan di gunung ini atau di Yerusalem menyembah Tuhan. Jadi tempat itu tidak penting, tidak penting. Seperti Salomo, sewaktu dia menjadi raja, dia pergi ke Hebron karena dia pikir uh, uh, Tuhan ada di situ, di gunung ya. Uh, dia pergi membawa persembahan yang banyak, ya. Uh, dia pikir Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak ada, ya di Shiloh. Tuhan sudah tidak ada, alright. Hadirat Tuhan sudah tidak ada. Dan Tuhan bukan menampakkan diri kepada Salomo di gunung itu, tetapi Tuhan menampakkan diri ke dalam mimpi Salomo setelah dia melakukan hal itu. Jadi kita tidak mulai mengatakan inilah tempat di mana Tuhan pernah datang, jadi saya menyembah Tuhan di tempat ini. Pasti tempat yang betul. Jelas Yesus berkata bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Jadi itu sudah jelas ya. Kita sudah settle itu saudara-saudara. Bukan waktunya, bukan tempatnya. Alright? Tapi kata Yesus di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa itu di dalam roh? Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, orang yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh. Kalau kita bercakap kepada orang karismatik Pentakosta, ya, dia kata menyembah Tuhan dalam roh itu adalah menyembah berbahasa roh atau berbahasa lidah, speaking in tongues. Wah, banyak speaking tongues, banyak speaking tongues. Saudara, saya juga speaking tongues. Saya juga berbahasa roh. Ada tempatnya saya pakai, saya gunakan karunia bahasa roh. Tapi ayat ini tidak bermaksud kita berdoa dalam bahasa roh, right? Atau masuk di dalam roh. Perkataan di dalam roh di sini dia merujuk lebih kepada keadaan hati atau tingkah laku, sikap kita, sikap hati kita, the attitude of our heart, the attitude of our mind, ya itu di dalam roh. Jadi maksudnya Tuhan utamakan kehidupan kita sebenarnya, hidup kita sebenarnya menyembah Tuhan di dalam roh, roh yang betul, hati yang betul, sikap yang betul sebenarnya. Saudara, pagi tadi saya sudah sebutkan di dalam gereja. Ya, sebenarnya hidup kita di luar, aktivitas kita, tindakan kita di luar gereja lebih penting daripada apa yang kita lakukan di dalam gereja setiap hari Minggu. Ya, banyak orang merasakan dia rohani, dia orang yang kudus, orang yang setia sama Tuhan. Ya, ada orang dia merasakan dia betul-betul orang Kristen hari Minggu waktu dia masuk gereja. Tapi setelah hari Minggu lain ceritanya. Right? Dan banyak orang Kristen masuk gereja, dia berpikir kalau saya masuk saja gereja dan menyembah Tuhan di dalam gereja, ikut ibadah, saya sudah menyembah Tuhan. Itulah penyembahan saya kepada Tuhan. Saudara, kita harus mengerti dan mengubahkan konsep kita. Karena menyembah Tuhan itu tidak terbatas kepada kebaktian hari Minggu. Tidak terbatas kepada lagu puji-pujian setengah jam, 40 menit, 1 jam. Atau kebaktian 2 jam, 3 jam. Tidak terbatas kepada kebaktian hari Minggu. Ibadah kita yang sejati itu adalah hidup kita setiap hari bagi Tuhan. Itulah penyembahan kita. Hidup kita di luar, hidup kita di dalam rumah, hidup kita saat kita bekerja, di office, di kantor. Itu yang dilihat Tuhan sebenarnya. Itu penyembahan bagi Tuhan. Penyembahan, persembahan yang hidup sebenarnya, menghidupi firman Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara. Karena kita tidak boleh hidup di dalam penipuan. Allah itu, Tuhan itu tidak boleh ditipu. Tuhan tahu
Tuhan tahu kita siapa di dalam gereja. Tuhan tahu kita siapa di luar sana. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, hujung minggu. Tuhan tahu bagaimana kita hidup sebenarnya. Dan Tuhan tahu saat kita menyembah Tuhan, kalau kita ikut saja kebaktian hanya untuk memenuhi kewajiban kita, itu tidak berkenan kepada Tuhan sebenarnya. Alright? Dan Tuhan menegur sebenarnya. Yesus berkata dalam Markus 6, Markus 7, mari kita pergi Markus 7 ayat 6. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Right? Ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Yesus mengutip ayat ini daripada Yesaya 29 ayat 13. Dan apa yang terjadi di zaman Yesaya, sama juga terjadinya di dalam waktu Yesus datang. Sebenarnya sama juga terjadinya pada hari ini. Banyak orang beribadah, banyak orang datang gereja, menyembah Tuhan dengan bibirnya saja, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita tidak boleh menipu Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu isi hati kita, saudara-saudara. Hidup kita ataupun ibadah kita hari Minggu atau kita berkumpul di gereja, saudara-saudara, sebenarnya apa yang kita buat di gereja adalah respon kita kepada Tuhan, apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Kita bersyukur, berterima kasih, kita memuji, kita menyembah Dia. Karena apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita sepanjang minggu atau di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup benar bersama dengan Tuhan, hidup menyembah Tuhan setiap hari dengan hidup benar, taat, patuh, dan setia kepada Tuhan, hidup kudus, hidup setia. Kalau hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan bersuka cita. Ada perkara yang kita boleh memuji Tuhan. Ada hal-hal yang kita boleh syukuri Tuhan karena apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi di sebaliknya sebenarnya, banyak orang datang gereja dengan perasaan terhakimi atau perasaan bersalah. Kenapa? Karena hidup mereka tak betul. Jadi mereka pikir saya datang hari Minggu adalah untuk bertobat, datang untuk mengakui dosa saya. Dan itu berlangsung setiap minggu. Setiap minggu datang gereja, minta ampun dari Tuhan, minta Tuhan untuk menyucikan. Tuhan, saya sudah berdosa hari Isnin, Selasa ini banyak yang saya lakukan. Jadi saya datang untuk minta ampun dari Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jadi kurang memuji menyembah Tuhan karena perasaan bersalah dan terhakimi. Tapi orang yang hidup bagi Yesus, dia datang hari Minggu, dia akan bersuka cita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan penuh berterima kasih kepada Tuhan karena apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan dia. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca Roma 12. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdepan dengan kebenaran saudara-saudara. Mari kita berdepan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdepan dengan kehidupan yang realitas menurut firman Tuhan. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, banyak orang begitu mudah sekali, gampang bagi mereka untuk berkata, Tuhan, aku persembahkan hatiku. Tuhan, aku serahkan rohku, batinku, pikiranku. Ya, tapi tubuh itu. Berapa di antara kita benar-benar mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan, untuk Tuhan sucikan, kuduskan, untuk Tuhan pakai, untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya pikir tidak banyak. Ya. Masakan orang yang berzina, masakan orang yang hidup dalam berzina dan juga apalagi satu dalam persundalan, ya. Ada perempuan simpanan, masakan dia boleh berkata, Tuhan, aku persembahkan tubuhku.
Ya, dalam gereja diangkat tangan, minta ampun dari Tuhan, Tuhan aku persembahkan tubuhku. Saya pikir tak boleh. Tak boleh. Itu kenyataan di dalam hidupnya itu nyata benar. Tak boleh dinafikan dan tak boleh menipu diri sendiri. Bibirnya mengucapkan, tapi hakikatnya itu ada. Jadi apa penyelesaian dia saudara-saudara? Bertobat. Tinggalkan dosa. Kalau kita bertobat kembali kepada Tuhan, hidup kudus benar, tinggalkan dosa, tinggalkan dunia, tinggalkan perempuan simpanan, barulah kita boleh berkata, Tuhan, aku persembahkan tubuhku kepadamu Tuhan. Haleluya, boleh kata amin. Amin ya. Menghadapi, berdepan dengan kebenaran, berdepan. Kita akan berubah. Ya, itu saja caranya untuk berubah, menjadi kudus, menjadi orang dewasa di dalam Tuhan apabila kita berdepan dengan kebenaran, meninggalkan dosa dan hidup bagi Tuhan, saudara. Itu saja caranya. Kita tidak boleh berkata, Tuhan, aku bertobat, tapi perempuan simpananku tetap ada ya Tuhan. Tuhan, aku bertobat, tapi ini sikap ini masih ada Tuhan, aku simpan. Tak boleh. Pertobatan maksudnya kita berpaling. Berpaling daripada dosa, meninggalkan dosa. Amin. Itu pertobatan. Kita tidak berkata, Tuhan aku bertobat, tapi kita tetap gosip, merusakkan orang, terus merusakkan orang gosip. Hari Minggu datang lagi, Tuhan ampuni saya karena saya bergosip minggu lalu. Lalu buat lagi. Tidak, saudara. Kita tidak boleh menipu Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadah yang benar, penyembah yang benar. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu firman Tuhan, saudara. Banyak orang kita baca ya firman Tuhan, kita baca saja, tapi kita tidak aplikasikan. Kita tidak menghidupi firman Tuhan, kita hanya baca. Ya, oh ini firman Tuhan begini, mustahil bagi saya untuk hidup dalamnya, jadi saya baca saja. Kita boleh ambil firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan di dalam roh juga bermaksud kita hidup seiring dengan Tuhan ataupun living attune with God or in tune with God. Kita satu tona, satu tune bersama dengan Tuhan. Seperti orang yang main gitar, main musik. Tak boleh main gitar, main musik kalau tune-nya tidak sama. Tidak, ya kalau sumbang-sumbang tak boleh. Harus ditune dengan betul untuk mendapatkan ketepatan nada dan suara musik itu. Ya, jadi hidup kita harus ditune, saudara. Banyak orang Kristen dia out of tune, tidak hidup seiring dengan Tuhan, tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, dia tersasar keluar. Jadi perlu ditune, saudara. Seperti kereta kan kadang-kadang perlukan alignment. Karena kalau alignmentnya sudah lari, dia makan tayar dia makan tayar ataupun dia jalan tak lurus, ya, dia tarik ke kiri, dia tarik ke kanan. Jadi banyak orang Kristen seperti itu, dia hilang alignment, jadi hidupnya tak lurus, jalannya tak lurus, dia ke kiri ke kanan, begitu ya. Jadi kita perlu masuk alignment. Biar firman Tuhan bagi kita alignment, kita in tune bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Jadi kita harus menyembah Tuhan di dalam roh. Itu sikap kita, hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang hidup, hati yang berjalan seiring dengan Tuhan dan firman Tuhan. Alright, yang kedua, menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Apa itu menyembah Tuhan dalam kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Bapa di sorga adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Katanya, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dia menyatakan kepada kita kebenaran. Jadi, Tuhan yang kita sembah ini adalah kebenaran. Ya, dan kita harus menyembah dia di dalam kebenaran. Kebenaran itu melibatkan ketulusan hati. Ya, integritas. Ya, kita benar, kita tulus. Tidak ada pura-pura, tidak ada tipu muslihat di dalam hati kita.
tidak berpura-pura, pretending. It's not pretending. Ya, kalau kita Kristenlah 100%. Kita Kristen setiap masa, setiap waktu. Kita orang Kristen di gereja, kita orang Kristen di dalam rumah kita orang Kristen di kantor, di office kita orang Kristen di tempat sekolah, kita orang Kristen di supermarket, kita orang Kristen di mana-mana, kita orang Kristen. Itu adalah menyembah dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Kita benar, kita menjadi terang dunia, kita menjadi garam dunia. Dan Yesus berkata, kalau kita mengasihi satu sama lain, dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-muridnya. Orang akan mengenal kita. Di gereja awal, murid-murid Yesus dipanggil orang yang mengikuti jalan itu ataupun the people of the way. Tapi setelah mereka berkembang dan mereka hidup seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, mengikuti Yesus, di Antiok pertama kali mereka disebut Kristen. Kristen karena apa? Orang lihat mereka hidup dengan Kristus. Mereka lihat Kristus di dalam dia. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Jadi orang kenal mereka. People recognize them. These are Christians. These are the followers of Jesus. These are the believers of Jesus. These are little Christ. They live like Jesus Christ. They live. Orang kenal dia. People recognize them. Saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran, orang akan kenal kita siapa. Haleluya. Bukan ikuti doktrin manusia, perintah-perintah manusia, tapi hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu juga menentukan tingkah laku kita. Kalau kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, kita kenal Allah yang benar, Yesus yang benar, Roh Kudus yang benar, hidup kita, tingkah laku kita, sikap kita, kelakuan kita, semua akan menyatakan itu kebenaran. Saudara, itu maksudnya Yesus katanya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ingat saudara, hidup kita itu lebih penting daripada apa yang kita tidak boleh bersembunyi di sebalik pelayanan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan seperti itu. Mereka bawa pelayanan, title mereka bersembunyi di sebalik title mereka. Apalagi kalau mereka sudah menjadi besar. Lagi besar mereka, banyak yang nakal-nakal juga kan. Jadi orang tak boleh sebut karena dia pelayanan banyak, gereja banyak. Ada urapan, doa orang tumbang-tumbang, ada kesembuhan, ada mujizat. Jadi orang tak boleh percaya bahwa dia hidup tak betul. Kalau dia hidup tak betul lah. Alright. Dan saya tak maksudkan semuanya, cuma ini kenyataan. Ya, mungkin manusia tak boleh lihat karena orang lihat pelayanan dia. Wah, gerejanya bagus, pelayanannya bagus, khotbahnya bagus dan semuanya. Tapi hanya Tuhan yang tahu cara hidup dia, saudara-saudara. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan bersembunyi di sebalik kedudukan mereka, kuasa mereka, title mereka, ya, tapi hidup mereka di hadapan Tuhan tak betul. Mereka tidak menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Banyak orang Kristen seperti itu. Bersembunyi di sebalik pelayanan. Dia worship leader, dia musician di gereja, usher barangkali, guru sekolah minggu barangkali, mungkin elders, penatua, apapun, apa saja pelayanan saudara. Saudara, pelayanan kita, ministry kita, tidak menjamin bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu yang kita hidupi bagi Tuhan itu yang berkenan. Kata Paulus, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup kita yang kita hidupi di hadapan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan, patuh akan firman Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah ibadah atau penyembahan yang sejati. Ya, banyak orang berpikir kalau saya melayani ini pelayanan saya, wah Tuhan terima saya. Ya, saya melayani Tuhan. Tapi hidup tak betul. Itu bukan penyembahan yang benar atau ibadah yang benar. Seperti apa yang Yesus katakan, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Biar firman Tuhan malam ini berbicara kepada kita saudara-saudara, karena kita tidak punya banyak waktu. Kita berada di dalam akhir zaman. Hari-hari makin susah,
hari-hari semakin jahat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita tidak punya waktu. Jangan kita buang waktu saudara-saudara. Biarlah kita hidup takut akan Tuhan, hidup dengan penuh hikmat, ya, supaya kita hidup di dalam dunia ini. Dan di akhir hari kita akan sedia, siap untuk berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya dorong Anda. Kalau Anda perlu bertobat, bertobat sekarang. Kalau Anda perlu berubah, berubah sekarang. Jadilah setia kepada Tuhan Yesus. Kalau belum percaya terima Yesus, terimalah Dia. Hari ini juga berdoa sendiri, terima undang Dia, dan katakan kepada Dia, saya akan percaya dan akan menghidupi hidup saya di dalam Yesus. Haleluya. Tuhan berkati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa firman-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yaitu hidup kami sendiri seperti apa yang Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2. Menjadi ibadah kami yang sejati. Bapa terima kasih. Terpuji namamu. Berkati semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara karena mengikuti ibadah malam ini. Tolong sharekan linknya untuk memberkati orang lain. Itu yang penting firman Tuhan sampai kepada orang lain, keluarga kita. Ya, layanilah Tuhan, pujilah Dia dan sembah Dia. Shalom, Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. Amin.